Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah. Ikhwati fillah, jamaah, para pemirsa dan juga para pendengar Tarbiyah Sunnah. Pertama-tama, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua hingga saat pagi hari ini kita masih bisa melakukan aktivitas, ya. Meskipun cukup terbatas, namun setiap kondisi yang kita alami patut untuk disyukuri karena ini merupakan rahmat dan juga kenikmatan, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan, ya, pembahasan kita mengenai bagaimana atau mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, dengan baik. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pendahuluan atau muqaddimah di pertemuan sebelumnya di pekan yang lalu, yaitu seputar kurang lebih yang berkaitan dengan keutamaan mempelajari Al-Quran beserta dalil-dalilnya, kemudian beberapa perkataan ulama, ya, tentang seseorang atau seorang mukmin bahwa mereka mengharuskan diri untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, ya, tentunya di situ harus dipelajari, ya, harus belajar. Dan inilah diantara atau salah satu upaya yang akan kita lakukan demi meningkatkan kualitas atau kemampuan membaca Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan juga perlindungannya kepada kita semua sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan kebaikan atau ketaatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Baik, ikhwati fillah, para jamaah, pemirsa ataupun para pendengar ataupun para hadirin yang ada di studio, ya. Insyaallah kita masuk dalam pembahasan yang pertama di dalam kitab Metode Asy-Syafi'i di sini. Kita masuk ke kelas yang pertama, ya. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa di sini secara garis besar atau pendahuluan ada yang dinamakan dengan kelas pendalaman Iqra, ya. Pendalaman Iqra di situ yang sebetulnya sudah ada pembahasannya di dalam Iqra mungkin, ya. Cuman di sini ada beberapa hal mungkin yang perlu ditekankan, ya, atau dirasa perlu disampaikan kembali sehingga muallif atau penulis menyusun di sini beberapa poin tersebut. Ya. Kita masuk kepada pelajaran yang pertama. Ya, bisa dilihat di situ kitabnya dibuka halaman yang kedua. Ya. Pelajaran pertama adalah mengenal bacaan al. Ya.
Kalau ada di monitor udah ada belum? Belum ya? Apa? Labas. Ya, dalam kitab ini ya di halaman yang kedua antum bisa lihat di situ bahwa pelajaran yang pertama adalah mengenal bacaan al ya, atau alif lam yang mudah biasa kita dengar. Alif lam di awal atau yang ditempelkan sebelum sebuah kata atau isim ya, lebih tepatnya. Sebuah isim. Kalau antum pelajari bahasa Arab ya, mudah-mudahan atau insya Allah sudah belajar semua. Yang menempel pada isim ya, bukan pada yang lainnya. Atau biasa disebut juga dengan apa? Lamut ta'rif. Di sini sebetulnya fokus di pelajaran yang pertama di sini adalah fokus pada lamnya ya. Fokus pada lamnya. Ya, meskipun alifnya juga tidak dilupakan ya. Tapi fokus di sini kepada lamnya. Makanya kalau di dalam pembahasan bahasa Arab ya, termasuk di dalam ilmu tajwid juga pembahasannya adalah lamut ta'rif pembahasannya. Disebut dengan lamut ta'rif. Seperti di dalam matan yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ya, di dalam matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman dalam bab apa? Lamut ta'rif ya. Hukmu lamut ta'rif ya. Hukmu al di situ ya. Lamut ta'rif. Jadi fokus kita di sini sebetulnya ada di lamnya ya. Yang jadi perhatian kita adalah di lamnya. Iya. Dan setiap kita menjumpai alif lam di sini ya, maka biasanya adalah huruf atau dia itu merupakan isim ya. Meskipun ada di dalam fi'il tapi dia bukan lam ta'rif ya. Lam ta'rif itu adalah apa? Untuk pengenalan ya, atau sesuatu yang sudah diketahui bersama oleh orang yang berbicara dengan orang yang diajak berbicara. Ya, misalnya kita sebut al-masjid. Ya. Al-masjid berarti apa? Sebuah masjid. Sebuah masjid yang sudah kita ketahui bersama. Sebelumnya kita mengobrol di suatu masjid ya, atau sebuah masjid, kemudian kita keluar. Alladzi kunna fil masjid ya. Yang sebelumnya kita ngomong waktu di masjid yang itu. Nah, itu baru pakai al. Ya, ini yang al di sini ya, atau alif lam di sini yang menunjukkan bahwa masjid tersebut apa? Diketahui bersama oleh si pembicara ataupun si lawan bicara. Nah, itulah yang disebut dengan al-ta'rif ya, atau alif lam ta'rif. Atau lebih tepatnya lamut ta'rif ya. Lamnya, karena fokusnya ada di lamnya. Si alif yang sebelumnya itu hanya pembantunya saja. Karena lam di sini sukun ya. Tidak mungkin sebuah kata dalam bahasa Arab ya yang didahului oleh apa? Huruf yang sukun, tidak ada ya. Oleh karenanya di situ ditambah si alif di depannya atau sebelumnya sehingga bisa dibaca ya. Pakai hamzah atau fathah ataupun dhammah, nanti kita akan coba perinci. Ya. Adapun kalau di awal ya lamut ta'rif itu atau alif lam ta'rif di sini maka dibaca fathah ya. Kalau sebelumnya tidak ada huruf apa-apa, sebetulnya di sini juga hamzah wasal ya, alif di sini. Jika seandainya ada huruf sebelum kata yang ada alif lam di sini berharokat kasroh misalnya ya, billah misalnya ya, maka alifnya tidak terbaca ya, tapi dengan harokat kasroh sebelumnya baru masuk kepada alif lamnya atau lamnya lebih tepat ya. Namun ini terlalu dalam saya kira ya pembahasan ini. Kita akan coba langsung ke kitabnya saja. Kita coba lihat ya. Di sini alif lam atau al
yang ada di dalam isim tersebut atau di dalam Al-Quran ada dua macam, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alif lam al-qamariyah. Alif lam qamariyah. Yang kedua adalah tentunya alif lam syamsiyah. Ini sebetulnya cukup ma'ruf ya di kalangan kita atau cukup familiar ya di tengah-tengah kita. Namun perlu saya kira untuk dibahas. Ya. Apa itu alif lam qamariyah? Ya. Alif lam qamariyah adalah alif lam, bisa dilihat di situ, alif lam yang dibaca jelas bila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Ya. Ada 14 di situ ya. Ada 14 huruf. Alif lam yang bertemu dengan kata yang diawali oleh 14 huruf berikut ini. Ya. Dalam Tuhfatul Atfal, matan yang tadi disebutkan dalam bab al atau lamu ta'rif di sini ada qabla arba'in ma'ashratin khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah. Jadi yang pertama lam qamariyah atau alif lam qamariyah 14 huruf atau huruf-huruf lam qamariyah ya. Maksudnya adalah alif lam yang dibaca jelas bila bertemu dengan huruf berikut ini atau 14 huruf berikut ini. Kita perlu jelaskan di sini alif lam. Sebetulnya ya kalau kita lihat di kitabnya adalah al dibaca jelas bila bertemu dengan huruf. Sebetulnya bukan alnya yang dibaca jelas, tapi apa? Lamnya. Ya. Lamnya terbaca menjadi sukun. Karena memang aslinya sukun. Lamu ta'rif di sini akan selalu sukun. Ya, akan selalu sukun. Nah, maka perlu digarisbawahi di sini bahwa al di situ di dalam kitab tertulis al dibaca jelas. Bukan alnya yang dibaca, tapi apa? Lamnya ya, yang terbaca. Dibaca jelas bila bertemu dengan 14 huruf berikut ini. Hurufnya apa saja? Ada yang pertama apa? Hamzah ya, bukan alif. Lain hamzah, lain alif. Beda lagi. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya mudah-mudahan. Ya di sini hamzah ya. A ya kalau kita bacanya A. Kalau alif itu selalu sukun. Ya, yang biasa dijadikan huruf mad itu baru alif. Ya. Atau di sini disebut alif lam, sebetulnya di sini alifnya disebut dengan hamzah wasal. Ya. Ya, di sini hamzah kemudian ada ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, ada mim, waw, ha, dan juga huruf ya. Ya, 14 huruf ini jika sebelumnya didahului oleh alif lam, maka lam sukunnya tadi apa? Dibaca dengan jelas ya. Contoh beberapa kata berikut ini. Al-babu ya. Di situ terdengar betul-betul jelas terdengar huruf lam terucap ya. Al-babu. Misalnya kita tambah waw sebelumnya. Wal babu masih ada lamnya. Ya. Wal babu. Bil babi ada lamnya juga. Ya, masih ada lam sukunnya juga. Alhamdu. Al-ahadu. Al-Qur'anu. Al-Ghafur. Dan seterusnya ya. Yang jelas 14 huruf ini ketika didahului oleh alif lam atau lamu ta'rif tadi, maka apa? Lamnya dibaca jelas ya. Lam sukunnya dibaca jelas ya. Kurang lebih seperti itu untuk alif lam qamariyah.
Kemudian yang kedua, ini sebetulnya huruf-hurufnya perlu dihafal sebetulnya. Meskipun kadang kita juga sudah bisa ya, bisa dikira-kira. Sebetulnya bisa ada tips. Ada tips untuk mengetahui ya, meskipun kita tidak hafal 14 hurufnya apa saja, untuk mengetahui atau membedakan antara huruf qamariyah dengan syamsiyah. Bagaimana tipsnya? Salah satunya adalah kita tahu makharijul huruf, letak pengucapan huruf. Suatu huruf keluarnya di mana, nah kita baru bisa tahu. Yaitu kalau huruf qamariyah ya, adalah huruf yang biasanya 14 huruf ini yang jauh dari makhraj huruf lam, atau tidak ada urusannya dengan ujung lidah ya makhrajnya. Nah ini karena memang di antara sebab dijelaskan huruf lam di sini adalah apa? Mereka huruf-huruf tersebut makhrajnya jauh dari huruf lam. Kita lihat saja ya, huruf hamzah a ya, makhrajnya di mana? Al-jauf ya, di tenggorokan ya, bukan tenggorokan ya, tenggorokan, pangkal tenggorokan a. Makhraj lam di mana? Ujung lidah ya, ujung lidah yang bertemu dengan gusi, gigi seri atas. Nah di situ jauh sekali dari makhraj huruf lam, hamzah di pangkal, bahkan sangat jauh, paling atau bisa disebut jarak paling jauh ya. Huruf ba ya, meskipun agak dekat tapi dikatakan juga jauh ya, karena dua bibir huruf ba itu pengucapannya. Jauh dengan ujung lidah. Ujung lidah nggak bermain di situ sama sekali. Nggak ada peran ujung lidah sama sekali. Begitu juga dengan huruf jim ya. Jim di wasatul lisan, di tengah lidah. Ya, tidak ada urusannya dengan ujung lidah. Huruf ha sama, ada di tenggorokan juga. Kha, tenggorokan juga. Ain, ada di tenggorokan juga ya. Ghain sama. Fa, ya, fa ada di bibir ya, dengan gigi seri atas. Qaf ada di pangkal lidah. Kaf ya, sama di pangkal lidah. Kemudian mim dan seterusnya. Nah ini huruf-huruf yang apa? Jauh dari makhraj huruf lam. Itu yang membedakan antara huruf qamariyah dengan asy-syamsiyah. Bagaimana dengan huruf asy-syamsiyah? Ya, sebelum kita bahas huruf-hurufnya, ya, al-syamsiyah adalah apa? Al ya, alif lam. Al-syamsiyah adalah al yang melebur, ya, melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Al-syamsiyah adalah sekali lagi al yang melebur ya. Sekali lagi jika disebut dengan atau kata yang pertama melebur, kalau tadi di qamariyah itu dibaca, berarti yang melebur apa? Huruf lamnya. Ya. Melebur itu maksudnya apa? Menyatu ya, atau bahkan dikatakan hilang ya. Hilang, tidak terbaca. Ada tapi apa? Tidak terbaca. Melebur ya ke huruf selanjutnya. Dia hilang, tidak terbaca, tapi masih ada. Ya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah lamnya ya, lamnya yang tidak ada. Alifnya atau hamzahnya masih ada ya, hamzah wasalnya masih ada kalau kita cuman baca alif lamnya saja tadi, tidak ada huruf sebelum al tersebut. Seperti misalnya ad-din, ada masih a-nya masih ada ya. Berarti bukan alnya yang hilang tapi apa? Lamnya. Al yang melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan huruf-huruf berikut ini. Hurufnya ada berapa? Udah ada yang ngitung? 14 juga ya. Udah ada 14 juga, sama seperti huruf qamariyah. Sama seperti huruf qamariyah. Emangnya huruf hijaiyah ada berapa? Hah?
28 atau 29? 28 atau 29 nih? Yang benar. Iya. Mana yang benar, 28 atau 29? Dua-duanya benar. Iya. 28 secara abjad ya. Jadi kalau huruful Arabiyyah, dikatakan al-huruful Arabiyyah itu terbagi menjadi dua ya. Ada huruf hijaiyah, ada huruf abjadiyah. Kita sebutkan. Ya memang masih ada khilaf juga, tapi insya Allah yang paling kuat ya menurut beberapa atau menurut kebanyakan ulama adalah yang untuk huruf hijaiyah adalah 29 yang hijaiyah. Ya. Makanya tadi Kang Aldi bilang 28 atau 29. Adapun menurut abjadiyah adalah berapa? 28, betul. Satunya apa? Lam alif, ya Masya Allah. Ya, sudah tahu semuanya rupanya. Ya, lam alif. Sebetulnya lam alif di sini bukan lam alif yang mau ditekankan ya. Di dalam huruf hijaiyah tadi. Tapi apa? Alifnya tadi. Ya, alifnya. Yang selalu apa? Sukun. Si alifnya yang mau disebutkan di situ di huruf hijaiyah. Kenapa ditambah lam? Kenapa ditambah lam? Karena kalau huruf cuman sukun saja dia tidak bisa dibaca. Bagaimana cara membaca alif atau lam secara sukun? Nggak mungkin ya. Nggak bisa ya. Sehingga dibantu sama lam di situ. Jadi lam alif. Sebagian ulama menyatakan bahwa lam di sini mau balas budi ya kepada alif karena dia telah membantu di lam ta'rif yang kita bahas. Sebagian ulama mengatakan begitu. Memang begitu ya. Karena sebetulnya si alif yang ada di depan di lam ta'rif tadi sebetulnya bukan berperan inti di situ. Pembahasan atau peran intinya adalah si lam sukunnya tadi. Karena lam sukun atau sebuah huruf yang berada di depan atau berdiri sendiri itu sukun tidak bisa dibaca. Maka dibantu oleh huruf yang lain. Di sini si alif yang membantu, di lam alif, lam yang membantu. Kurang lebih seperti itu. Aduh kejauhan ya beloknya. Baik, kita kembali ke al-syamsiyah tadi ya. Ya, hurufnya sama ada 14 ya. Sehingga kalau dijumlah ada 28 ya. 28. Satunya tadi apa yang hilang? Adalah alif ya. Alif. Nah, 14 huruf ini adalah huruf ta, tha, dal, za, atau zal, ra, zai, sin, shin, sad, dod, ta, dha, lam, nun. Ya, ini 14 huruf asy-syamsiyah. Nah, ketika al ya atau alif lam bertemu dengan sebuah kata yang didahului oleh 14 huruf ini maka apa? Lamnya melebur ya. Lamnya hilang tidak terbaca. Ya. Seperti dalam kata-kata berikut ini ad-din ya. Tidak dibaca al-din ya, tidak. Seperti at-taubah, Ar-Rahim, As-Sama, ya, As-Sawab, dan seterusnya. Kenapa mereka melebur, ya, atau lam ini melebur kepada huruf-huruf tadi? Kenapa? Sebaliknya sebabnya daripada sebab yang qamariyah tadi. Karena apa? Karena makhraj 14 huruf ini berurusan dengan apa? Ujung lidah. Ya, 14 huruf ini berurusan dengan ujung lidah. Kita lihat makhraj huruf ta ya, ujung lidah ya, yang bertemu dengan pangkal gigi seri ya, pangkal gigi seri atas. Kita lihat huruf tha ya. Huruf tha sama ujung lidah meskipun agak ke belakang sedikit ya, punggung ujung lidah huruf tha. Dal sama makhrajnya dengan huruf ta, tha atau zal
sama makhrajnya dengan huruf tha. Ra, ujung lidah juga sama bahkan makhrajnya atau hampir sama dengan makhraj huruf lam. Zai, ya, di antara huruf shafir, ujung lidah juga yang apa? Bermain. Zai makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, ya. Sin sama dengan zai makhrajnya. Nah, untuk huruf shin lain, ya. Shin ini sebetulnya makhrajnya di wasatul lisan, di tengah lidah, ya. Namun dia berurusan karena ada sifat tafashi. Insyaallah nanti kita akan coba perdalam. Ada urusan dengan lidah bagian ujung nanti. Huruf sad di antara huruf shafir juga, ya, yang di situ yang berperan adalah ujung lidah juga, sama makhrajnya dengan huruf sin dan zai. Dad, ya, meskipun tepi lidah yang menjadi inti makhraj huruf dad, namun huruf dad ini ketika diucapkan makhrajnya yang bekerja adalah lidah bagian samping sampai ke ujung lidah, sehingga dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Begitu juga huruf ta, dha, lam dan nun. Semua 14 huruf ini berdekatan dengan makhraj huruf lam, ya. Sehingga ketika alif lam yang setelahnya adalah kata yang diawali oleh 14 huruf berikut ini, maka lamnya melebur, ya. Lamnya tidak dibaca. Seperti kata-kata yang telah kita sebutkan tadi. Sama misalnya kita tambahkan huruf waw, ya, atau dia berada di tengah kata atau di tengah kalimat, ya. Misalnya waddin, biddin, ya. Lamnya tidak terbaca sama sekali. At-taubah, suratut taubah langsung, ya. Tidak dibaca, lamnya tidak terbaca. Baik, sebetulnya itu saja yang perlu disampaikan atau perlu diketahui daripada alif lam, ya, alif lam yang biasanya ada di dalam isim ini. Ya, bisa dilihat di bawah situ ada catatan, ya, yang ditulis bahwa biasanya di dalam mushaf, ya, di dalam mushaf itu ada di tulisannya, ya, di dalam atau di atas alif yang ada di lam ta'rif, ya, atau di al ini ada tanda, ya, yang pertama di situ. Tanda apa di situ namanya? Ya, seperti dhammah, ya. Sekilas itu seperti apa? Dhammah. Sebagian orang saya dapati, ya, secara langsung mereka kira apa? Dhammah, ya, sebagian saya, tapi sebagian kecil. Sekilas seperti dhammah memang di situ, ya, yang di atas alif situ. Tapi hakikatnya dia adalah apa? Sebetulnya apa? Yang berada di atas huruf alif itu apa? Ra'su shad, ya, kepalanya huruf shad. Yang artinya apa? Itu singkatan dari hamzah wasal, ya. Wasal maksudnya. Al-waslu, ya, atau sil bisa. Itu di situ maksudnya alif atau hamzah wasal. Sehingga ketika ada huruf sebelumnya dia tidak juga terbaca, ya. Diwasal maksudnya seperti itu. Nah, makanya di sini disebutkan yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak terbaca, diwasal maksudnya, ya. Maka di situ ditandailah dengan kepala shad, ya, yang artinya adalah al-waslu. Contoh di situ ada wal jibala, ya. Maka tidak dibaca wa ul jibal, bukan dhammah, ya. Wal jibal langsung menjadi wasal, ya, disambung langsung. Iya. Ada catatan lain sebetulnya, ya, di dalam mushaf ini, ya, kalau kita lihat sebetulnya mudah untuk sekarang, khususnya di mushaf cetakan Saudi atau cetakan Madinah, ya, cetakan Madinah, maka di situ ada tanda untuk membedakan antara hamzah wasal dengan atau apa? Lam qamariyah dengan lam syamsiyah.
Ada yang tahu? Di situ udah jelas ada sebetulnya di tulisannya, di setiap katanya. Ya, aywa. Ya betul. Tasdid yang mana yang tasdid itu? Iya. Untuk qamariyah dulu ya. Kita lihat yang qamariyah, membedakan antara lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Sebetulnya di mushaf sudah bisa dibedakan ya. Adapun yang qamariyah, karena lamnya itu dibaca, ya, karena lamnya itu dibaca apa? Sukun maksudnya ya. Karena lamnya itu dibaca, maka lam qamariyah biasanya apa? Sudah ada tanda sukunnya di atas lamnya. Tanda sukun itu sebetulnya itu adalah ra'sul kha, ya, apa? Kepalanya huruf kha, ya, jadi sukun. Entah kenapa. Ya, tapi dikatakan diistilahkan dengan ra'sul kha, kepalanya huruf kha. Nah, ini yang menjadi apa? Tanda bahwa dia adalah alif lam qamariyah. Karena lamnya dibaca ya, atau memang terbaca, maka diberilah tanda sukun di atas lamnya. Di atas lamnya diberi tanda sukun. Maka ketika kita mendapati sebuah kata atau sebuah isim yang ada alif lamnya, kita nggak hafal nih 14 hurufnya yang mana ya. Yang ini mana yang qamariyah, mana yang syamsiyah, maka lihat saja tandanya. Kalau dia ada sukunnya berarti apa? Lam qamariyah, yang artinya lamnya terbaca ya sebagai lam yang sukun. Begitu juga dengan syamsiyah, sudah bisa kita lihat ya. Yang syamsiyah juga bisa kita lihat. Tandanya apa? Jangan langsung tasydid. Silamnya itu tidak berharokat ya. Tajriduha anis sukun ya, tidak ada sukunnya. Sehingga lamnya apa? Tidak dibaca sukun ya. Tidak ada harokatnya sama sekali. Ya. Kosong. Tapi apa? Ada tasydid pada huruf setelah al atau setelah lam. Ya. Ada tasydid pada huruf setelah lam. Nah, ini menandakan bahwa kata tersebut adalah atau kalimat tersebut memiliki alif lam syamsiyah. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dari pelajaran pertama ini. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk pelajaran berikutnya. Ya. Mungkin kita akan coba ringkas ya. Kita akan coba ringkas ya, poin yang bisa kita dapatkan dari pelajaran yang pertama. Secara umum ya, di sini mengenal bacaan al ya atau alif lam. Alif lam ini sebetulnya kita fokuskan pada apa? Lamnya ya, bukan alifnya ya. Sebetulnya intinya ada pada lamnya. Maka disebut dengan lamu ta'rif tadi ya. Memang disebut dengan lamu ta'rif tadi. Yang artinya lam untuk pengenalan ya, sebuah kata atau sebuah isim di situ lebih tepatnya. Nah, lam di sini terbagi menjadi dua, atau al di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah lam qamariyah, kemudian yang kedua ada lam syamsiyah. Apa perbedaan antara keduanya? Lam qamariyah di situ ketika bersambung dengan sebuah isim ya, maka dia dibaca sukun ya, atau lamnya terbaca. Lamnya terbaca namun dia sukun ya. Lamnya terbaca. Hurufnya apa saja? Atau ada berapa? Ada 14. Hurufnya apa saja? Hafal nggak? Lebih mudah ya. Para ulama menyusun dalam sebuah kalimat biar supaya mudah untuk dihafal. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, ini yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Ini 14 huruf disusun dalam sebuah kalimat biar mudah untuk dihafalkan. Ibghi hajjaka, di sini nggak ada ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Aqimahu.
ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, di situ ada maknanya juga sebetulnya ya. Berharaplah haji itu ya menjadi berpahala maksudnya. Dan jangan sampai tidak berpahala atau malah menjadi dosa ya. Kurang lebih seperti itu maknanya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu, dan takutlah ketika haji tersebut malah menjadi dosa. Aqimahu ya, ain qaf ada ya-nya setelah qaf. Aqimahu. Ya. Itu 14 huruf yang ada dalam huruf atau disebut dalam huruf qamariyah. Ya, itu 14 hurufnya. Kemudian adapun huruf syamsiyah ya, huruf syamsiyah atau lam syamsiyah 14 huruf juga, atau lam syamsiyah adalah apa? Definisinya lam atau alif lam yang melebur tadi ya, bahasa di sini adalah melebur ya, atau tidak terbaca ya. Melebur pada huruf setelahnya bila bertemu dengan 14 huruf yang sudah disampaikan tadi. 14 hurufnya apa saja? Pokoknya 14 lah ya, selain daripada 14 huruf yang disebutkan tadi. Selain ibghi hajjaka wa khaf aqimahu tadi. Sebetulnya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri juga sudah menyusun ya dalam sebuah kalimat Tib thumma sil rahman tafuz dif dha ni'am da'su ahwanin zur syarifan lil karam. Kok panjangnya bukan 14? Ya. Di sini ada 14 kalimat atau 14 kata ya, 14 kata, dan yang diambil adalah huruf awal dari setiap kata-kata yang 14 ini. Tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Ya. Nah, nanti insyaallah kita adakan program hafalan tuhfatul atfal ya, biar mudah ini. Biar mudah untuk dihafalkan. Tib thumma sil rahman tafuz dhif dha ni'am da'su adhannin zur syarifan lil karam. Kalau ada papan tulis tadi ya. Tapi tadi meminta enggak ini ya. Memang saya belum minta. Insyaallah next kita akan coba tulis ya. Ya, itu untuk pelajaran yang pertama ini. Ya, catatannya tadi ya, ada beberapa catatan yang perlu disampaikan tadi, catatan yang ada di dalam kitab, bahwa jangan salah tanda yang ada di atas alif ya, baik alif lam syamsiyah ataupun qamariyah, itu bukan apa? Dhammah, tapi apa? Kepala huruf shad yang menunjukkan apa? Dia adalah hamzah wasal ya, tidak terbaca ketika dia berada di tengah kalimat ya. Kemudian di antara tips yang mudah untuk membedakan antara lam syamsiyah dengan qamariyah adalah apa? Adapun untuk lam qamariyah di situ biasanya ada apa? Ditandai dengan sukun di atas lamnya ya. Sukun di atas lamnya. Adapun untuk yang syamsiyah maka apa? Di atas lamnya kosong. Tapi kalau dia memang lam syamsiyah pasti huruf setelahnya apa? Bertasydid. Ya, itu saja mungkin poin yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita masuk kepada sesi tahsin mungkin ya. Nah. Ya, syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Haidar Askarul Qohar yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Dan kita masih di pembahasan ta'awudz Ustadz. Nah, ya. Nah, jadi nanti ada rekan-rekan kita di sini yang akan belajar atau praktek dari atau talaki ta'awudz, dan nanti antum setelah sesi ini antum dapat menelpon ke 02286862637, dan kami ingatkan kembali bahwasanya layanan telepon untuk talaki hanya kami persilahkan untuk ikhwan. Adapun untuk akhwat, jika menelpon kami hanya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Dan jika antum dan antuna punya pertanyaan berkaitan dengan materi yang dibahas, antum dapat kirimkan ke 0811227146 melalui pesan singkat ataupun WhatsApp. Baik, selanjutnya kita mungkin langsung ke praktek Ustadz. Nah, ya. Baik.
kita langsung coba praktek ya. Di pertemuan sebelumnya kita masih dalam pembahasan atau dalam praktek bacaan ta'awudz ya. Ta'awudz ini pun kemarin belum kita perinci ya. Belum kita perinci, artinya belum kita bahas satu persatu di mana titik yang perlu diperhatikan di situ. Baik. Namun kita coba praktekkan terlebih dahulu, kita coba contohkan terlebih dahulu, kemudian antum boleh langsung ikuti. Yang di rumah ya, para pemirsa ataupun para pendengar boleh diikuti juga dengan sebaik mungkin, dengan teliti ya. Kita coba praktekkan secara perlahan sehingga bisa antum ikuti, baik para hadirin yang ada di studio ya, ataupun para pendengar dan pemirsa yang ada dimanapun ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kami harap bisa perhatikan betul-betul ya, khususnya para pemirsa ataupun para pendengar yang ada di rumah bisa memperhatikan, karena ini bagian yang paling penting ya, di antara bagian yang paling penting dalam belajar ilmu tajwid ya. Baik, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita coba bahas ya satu persatu untuk ta'awuz ini. Yang pertama ya mungkin ya titik yang perlu kita perhatikan ya, atau yang jadi fokus, beberapa titik yang perlu diperhatikan betul-betul ya dalam prakteknya nanti, sehingga dalam praktek nanti tidak perlu dikoreksi lagi, harusnya ya seperti itu. Yang pertama adalah di bagian kata yang paling pertama atau huruf yang paling pertama dan yang kedua ya. Maksudnya adalah membedakan antara huruf hamzah dengan ain ya. Membedakan antara huruf hamzah dengan ain ya. Di sini harus terbedakan, meskipun memang antara kedua huruf ini makhrajnya berdekatan ya. Itulah kenapa ya beberapa orang agak kesulitan ketika dua huruf ini berdampingan ya. A, nah, makhraj huruf hamzah di mana? Pangkal lidah atau pangkal tenggorokan ya. Tenggorokan paling bawah ini hamzah ya. Ain di mana? Tengah ya, tenggorokan bagian tengah. Nah, ini tipis ya. Kalau kita ngekos itu kamar sebelah ya, anak kosan sebelah. Berdampingan. Nah, jangan sampai salah masuk kos. Jangan sampai salah masuk kamar, bahaya ya. Atau tidak baik ya. Maka hamzah dengan ain pun ketika diucapkan jangan ketukar ya. Ketika ingin mengucapkan huruf hamzah, a, betul-betul dari makhrajnya. Ain juga seperti itu. A. Ya, nah, seperti itu. Nah, itu titik pertama ya. Kemudian yang kedua adalah sebelumnya harus ada yang disampaikan sebetulnya. Untuk pengucapan atau untuk membaca Al-Quran secara benar ya, atau dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum prakteknya ya. Yang perlu diperhatikan adalah
atau harus mengenal terlebih dahulu itmamul harakat ya. Itmamul harakat itu kesempurnaan dalam pengucapan harakat ya. Ketika membaca fathah maka harus betul-betul terdengar fathah. Ketika membaca dhammah maka harus betul-betul dhammah. Ketika kasrah demikian juga ya, harus terdengar kasrah. Sebagian di antara kita ketika pengucapan huruf fathah ya, tidak jarang dia agak condong kepada dhammah. Ya, agak condong kepada dhammah. Pernah dengar enggak nih saya ucapkan ya, ini sebetulnya kurang tepat dalam pengucapan, tapi perlu kita sampaikan. Masya Allah. Pernah dengar enggak? Hah? Masya Allah. Ini yang mana? Ini fathah atau bagaimana penulisannya atau harakatnya seperti apa? Masya. Ya. Mimnya apa? Fathah. Shinnya apa? Fathah juga. Hamzahnya apa? Fathah juga. Tapi apa? Jadi O semua ya. Fathah yang jadi tebal. Ya tidak? Ya. Atau yang mudah aja, yang mudah atau yang paling real ya, atau yang paling real. Kalau Masya Allah memang tidak semuanya sering mengucapkan. Ketika kita mendengar nama Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang kita bilang? La. Kalau mendengar sunnah daripada mendengar nama Muhammad alaihi salawat, iya tidak? Tapi sebagian kita bagaimana mengucapkannya? Sallallahu alaihi, ya tidak? Benar apa betul? Iya. Salah ya. Sallallahu la. Sallallahu. Nah, itu yang paling real ya. Tapi siapa yang tidak begitu kalau bilang salawat? Coba ngacung. Enggak ada yang ngacung ya. Enggak berani ya. Tapi apa bilangnya? Sallallahu alaihi. Dari mana Allah ini? Sallallahu la. Tapi sallallahu ya, la fathah. Ini pun sering terjadi ketika apa? Membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Misalnya ketika pengucapan ya seringnya memang begitu ketika ada huruf yang berdampingan dengan huruf yang tebal ya. Huruf yang tebal tadi. Kalau kita bilang ya atau kita lihat adalah huruf atau kita dengar ya, huruf yang pengucapannya itu seperti O ya. Sodot, ya, gho, to, ya, ro, atau lafzul jalalah, lam pada lafzul jalalah Allah, ya, seperti O. Sebetulnya dia bukan O, ya, aslinya bukan O, tapi apa? Fathah yang ditebalkan, ya, jadi atau A yang ditebalkan, Allah. Jadi bukan Allah, bukan di O betul-betul O sebetulnya ya. Tapi nggak masalah ya. Insya Allah tidak sampai dilarang ketika kita sampai di O kan. Tapi jangan berlebihan ya ketika di O seperti itu. Atau di huruf-huruf yang O seperti itu. Aslinya tadi apa? Mereka adalah fathah yang ditebalkan. Ya, jadi seperti itu. Nah maksudnya adalah poin yang ingin saya sampaikan adalah ada beberapa huruf ya, atau di antara kita yang mengucapkan beberapa huruf yang seharusnya tidak ditebalkan tapi apa? Ditebalkan. Atau yang seharusnya tipis tapi apa? Ditebalkan. Begitupun sebaliknya ya. Nah ini berarti berkaitan dengan tebal dan tipisnya. Sehingga terjadi apa? Kecondongan kepada harokat lain atau fathah. Ya sebuah huruf yang seharusnya dibaca fathah condong kepada huruf atau kepada harakat dhammah. Seperti tadi ya, sallallahu, dia fathah atau dhammah ini, ya, sallallahu, masya Allah, dan seterusnya ya, banyak contoh yang lainnya. Nah maka di sini kita perlu sampaikan bahwa ada huruf yang tebal, ya. Ada juga huruf yang harus tipis, harus tebal, ada juga yang harus tipis, ya. Maka diperhatikan. Bahkan ada huruf yang
Nah, ini yang cukup sering juga. Ya, nanti ada contoh realnya, cukup real. Huruf yang seharusnya dibaca tipis tapi dibaca tebal karena memang berharakat dhammah. Tadi sudah terdengar. A'udzu. Memang ketika kita membulatkan kedua bibir ya dhammu syafatain bahasanya. Jadi memonyongkan bahasa kita ya. Memonyongkan bibir, maka sebuah huruf yang ketika memonyongkan bibir itu condong lebih tebal. Ya, condong apa? Lebih tebal biasanya, ya seperti itu. Nah, makanya huruf dzal ketika berharakat dhammah jangan sampai lari ke dha. Jangan ditebalkan, dia huruf tipis. Dzal itu. Dzu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Coba antum bedakan antara huruf dzal dengan dha ketika berharakat dhammah. Bagaimana pengucapannya? Dua-duanya dhammah. Apa bedanya? Pertanyaannya gitu aja. Bedanya apa? Ini makhrajnya sama. Dzal dengan dha. Bedanya gimana? Ketika dia berharakat dhammah dua-duanya huruf itu. Dzal dengan dha. Atau berharakat kasroh. Dhammah atau kasroh. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ada penekanan di belah mananya? Itu teh huruf apa? Itu ya. Kalau huruf dha ada penekanan gitu. Baik ya, usaha yang bagus. Iya. Perbedaannya ini satu makhraj ya, huruf dzal dengan dha ini satu makhraj. Tapi apa? Ada bedanya. Bedanya di mana? Di sifat ya. Tebal dan tipisnya antara kedua huruf tersebut. Huruf dha dia memiliki sifat tebal ya, itbaq dan isti'ala. Adapun huruf dzal dia istifal atau tipis dia ya, dibaca tipis. Sehingga perbedaan antara pengucapan huruf dzal dengan dha ketika dhammah dan kasrah, coba perhatikan. Dzu, bedakan antara dzu dengan dhu. Beda tidak? Bedakan antara zi dengan dhi. Beda tidak? Terdengarnya? Bukan memonyongkan kedua bibir ya. Dha ya. Dhu, semuanya monyong. Tapi ketika dikasrohkan dhi. Sebetulnya tebal dan tipisnya huruf tidak dipengaruhi oleh membulatkan bibir. Ya. Tidak dipengaruhi oleh apa? Memonyongkan bahasa kitanya ya. Memonyongkan bibir. Tapi dipengaruhi oleh apa? Yang berperan penting di sini ya ketika menebal dan menipiskan huruf adalah di pangkal lidah yang bermain apa? Lidah pangkalnya. Nah di situ sehingga tidak perlu dhi tidak perlu, tapi dhi. Bedakan antara zi dengan dhi. Tidak perlu sampai apa? Membulatkan kedua bibir. Membulatkan atau memonyongkan kedua bibir hanya pada dua kondisi. Ya. Hanya pada dua kondisi. Di mana saja? Ini sebetulnya ya, sebetulnya meskipun tidak sampai dilarang atau sampai bahkan haram tidak, ya. Tapi hanya pada dua kondisi saja sebetulnya. Yang pertama adalah ketika apa? Huruf waw, ya. Ketika pengucapan huruf waw. Huruf waw apapun yang terjadi dia pasti apa? Monyong si mulut itu ya, atau membulatkan. Dhammu syafatain itu istilah ya yang di dalam ilmu tajwid, memonyongkan, membulatkan atau mengumpulkan kedua bibir, menjadikannya seperti bulat kedua bibir tersebut. Yang pertama ketika apa? Pengucapan huruf waw. Yang kedua apa? Dhammah. Setiap huruf yang berharakat dhammah maka dibulatkan kedua bibirnya. Karena waw itu apa? Adalah ummud dhammah kalau dibilang ya. Kalau dikatakan ummud dhammah waw itu. Sehingga ketika huruf atau setiap huruf berharakat dhammah maka
Iya, membulatkan kedua bibir. Ya. Iya, poin yang ingin saya sampaikan tadi adalah di zalnya tadi ya. Sehingga antum atau kita harus betul-betul bisa membedakan antara pengucapan huruf zal dengan wa ketika berharakat dhammah tadi ataupun kasroh sama ya. Nah, tadi sudah cukup terdengar ya, atau ada beberapa ya, saya nggak tahu semua mungkin ya, atau enggak ya. Zu-nya apa? Dibaca zu ya, terlalu tebal ya, sehingga harus diperhatikan. Ya, itu untuk a'udzu. Masya Allah udah hampir habis waktunya ya, baru a'udzunya aja, itu pun belum prakteknya. Labas ya. Itu sementara beberapa poin ya, atau sedikit lagi. Kita sudah bahas tadi hamzah dengan ain harus betul-betul terbedakan ya. Ini pun belum selesai ya a'udzunya itu. Kemudian ada hal lain yang perlu diketahui sebelum praktek lagi. Ya, adanya atau berperannya khayshum yang seharusnya tidak bermain di sini. Yang seharusnya tidak ada khayshum di sini bermain. Ya, khayshum itu apa? Ngirung. Apa? Khayshum itu pangkal hidung ya, atau rongga hidung ya, di sini. Atau udara masuk ke rongga hidung. Ya, masuk ke khayshum. Nah, ini sering terjadi yang seharusnya tidak bermain si khayshum, tapi apa? Sering datang ya. Seperti a'u. Ha, huruf ain ini sering cukup mengganggu ya. Ketika apa? Khayshumnya ikut bermain. Seharusnya tidak. Au, au. Kalau khayshumnya itu betul-betul terkendali ya, alias dia tahu kapan harus bermain dan kapan harus diam ya, maka bisa dideteksi dengan menutup kedua hidung ya, menutup hidung kita. Kalau hidungnya apa ya, bergetar mungkin ya, atau ada sesuatu yang mau keluar, udara maksudnya ya, ada sesuatu yang mau keluar, maka dia khayshumnya bermain ya. Nah, kalau yang halus atau mulus itu dia tidak ada ngaruh ya, tidak ada perbedaan antara menutup hidung ataupun tidak. A'au dengan a'au tidak ada, atau au nggak ada bedanya ya. Au. Nah, coba antum nanti deteksi sendiri ya ketika mengucapkan a'u. Nah, ini tadi beberapa juga terdengar ya. Jadi sementara 4 huruf ini atau satu kata ini a'udzu, tidak ada huruf atau tidak ada khayshum yang bermain ya dalam kondisi ini. A'udzu. Nah, seharusnya tidak bermain, seharusnya ya. Maka antum harus berhati-hati di sini ya. Tadi yang pertama adalah itmamul harakat ya. Penyempurnaan dalam kesempurnaan dalam pengucapan harakat ya, fathah, dhammah dan kasrah. Kemudian poin yang lain juga yang perlu disampaikan adalah atau yang perlu diperhatikan adalah masalah khayshum di sini ya. Kenapa saya ambil 2 poin ini? Karena ini yang cukup sering terjadi dan cukup susah untuk dihilangkan. Ya, adapun yang lainnya insya Allah bisa berjalan dengan seiringnya waktu. Ya, cukup susah untuk menghilangkan kedua penyakit ini ya, penyakit ini. Baik itmamul harakat dengan khayshum yang suka bermain sembarangan. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita satu kata dulu nggak masalah ya, a'udzu. Ketik beratkan di situ, tapi kita akan coba membaca ta'awudz secara lengkap. Nah, silahkan diikuti, kemudian kita akan coba cek satu persatu dalam membaca ta'awudz ini. Nah, kita baca 2 kali terlebih dahulu, kemudian antum bisa ikuti atau bisa praktek satu persatu. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan diharapkan bisa dipraktekkan dengan baik ya. A'udzu, ditipiskan, berusaha untuk tipis ya. Baik.
Untuk membedakannya saya kasih bocoran ya. Sebetulnya nanti dibahas di bagian sifat mungkin ya. Ada sifat isti'ala dan istifal ya. Untuk membedakan huruf tebal dan tipis adalah pangkal lidah. Tadi sudah disampaikan. Ketika menebalkan sebuah huruf maka pangkal lidahnya diangkat. Sehingga suara menaik ya atau naik ke atas meninggi. Terjadilah atau terdengarlah huruf itu seperti tebal. Nah ini yang membuat apa? Zu tadi apa? Menjadi tebal. Yaitu apa? Pangkal lidahnya terangkat. Karena si bibirnya tadi yang dibulatkan atau dimonyongkan. Sehingga lidah atau pangkal lidah tadi terangkat. Seharusnya dia tetap di bawah. Ya. Zu. Nah, tidak perlu memonyongkan sebetulnya ya. Atau tidak perlu apa? Diangkat. Zu. Kalau mau tarik terlebih dahulu si bibirnya ketika pengucapan A'udzu. Nah, si bibirnya jangan dibiarkan zu. Coba tarik dulu. A'udzu. Nah, bisa lebih tipis biasanya ya. Biasanya bisa lebih tipis. Nah, sekali lagi setelah itu kita coba praktek satu per satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita coba cek satu persatu ya. Dari Abu Rehan, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sekali lagi masing-masing dapat 2 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, untuk a'udzunya alhamdulillah ya, sudah cukup baik. Nanti ada catatan berikutnya lagi. Di kata-kata berikut. Nah, Pak Bandi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Santa. Ya, Pak Aldi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Moderator boleh? Boleh, Kang Ustaz. Dimas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Ya, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, Masya Allah. Hasantum jami'an, barakallahu fikum. Ya, boleh sekarang di para pemirsa atau para pendengar yang mau praktek, tafadhal. Baik, ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Saat ini kita beranjak kepada sesi interaktif. Antum pendengar dan pemirsa dapat menelpon ke 02286862637 dan kami ingatkan layanan interaktif lain telepon untuk talaki kami hanya khususkan untuk ikhwan. Adapun akhwat jika ingin menelpon maka kami hanya persilakan untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz. Dan sudah ada penelpon yang masuk Ustadz. Kita coba angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Bapak Maulana di Batu Jajar. Abu Maulana. Ya, Batu ahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, Afwan. Sudah bagus. A'udzu
syaitonir rajim. Naam, Masya Allah. Ya, saya Pak dengar dari awal Pak ya, Pak siapa? Pak Abu Maulana. Apa Abu Maulana ya, Abu Maulana. Dengar dari awal nggak Pak? Tadi agak ini juga dengar, cuman kurang diperhatikan banget. Wah, kurang diperhatikan. Sambil bikin bala-bala atau gimana itu? Iya, maksudnya tadi beberapa waktu lalu ya, beberapa menit lalu kita sampaikan ada beberapa poin ya, atau 2 poin. Salah satunya adalah di khayshum yang suka bermain. Tahu khayshum Pak? Iya. Nah, di situ saya coba kasih tips ya untuk tadi ada beberapa kata yang memang khayshumnya di situ keluar ya, atau bermain yang seharusnya tidak. Maka di antara tipsnya coba setiap huruf kita coba ucapkan ya, dipanjangkan dengan menutup hidung ya. Oh iya. Selain huruf mim dan nun seharusnya tidak masuk kepada hidung ya. Selain mim dan nun saja ya. Iya, Ustaz. Nah, tadi nah di haknya dia masuk hidung Pak ya. Kayaknya sih menurut saya ya. Iya. Karena memang agak kurang jelas ya, agak kecil suaranya. Kemudian syai, nah di situ juga harusnya tidak masuk hidung ya. Billahi tidak, tapi hi. Tidak dimasukkan ke hidung ya. Minasyai, syai juga tidak, tapi syai. Nah, dicoba ditutup hidungnya Pak. Kalau memang mau berlatih ya, ketika kita tidak mau khayshumnya bermain. Ya, dicoba sekali lagi silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belajar, Masya Allah, ahsanta. Sekali lagi Pak, sudah bagus tadi, sudah hilang khayshumnya sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, labas. Untuk syai'nya tadi masih sedikit Pak ya, sedikit ke khayshum, tapi nggak masalah, sudah cukup baik. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Abu Maulana di Batu Jajar. Berikutnya kita berikan kesempatan lagi kepada penelpon yang sudah masuk. 02286862637. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Rusdian di Ciberem. Rusdian di Ciberen. Ahlan. Langsung ya. tafadhal. Ya, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah bagus ini. Ya, lagi, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, saya tidak bisa pastikan u-nya tadi ya. A'udzu itunya masuk hidung atau tidak. Coba Pak. Sudah bagus tapi Masya Allah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, sudah baik ya Pak. Sudah cukup baik insyaallah ta'ala. Barakallahu fika. Taufik barakallah. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan kepada Pak Rusdian di Ciberem. Berikutnya kita berikan kesempatan kembali kepada penelpon yang sudah masuk. 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Agus Abu Naila. Agus Abu Naila. Ahlan Pak Agus. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sekali lagi Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ainnya agak sedikit kurang pas Pak ya, makhrajnya maksudnya. Baik, Ainnya au-nya
Di situ agak sedikit kurang pas. Kemudian coba di huruf ra, syaitanir ra. Dipertebal lagi. Di situ memang kondisinya tebal ya. Maka dipertebal lagi akan lebih bagus tadi terdengarnya. Nah, dicoba sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, roknya sudah cukup tebal. Sekali lagi Pak. Ainnya diperhalus lagi. Baik. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ya, ahsanta barakallahu fika. Asik, barakallah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, nampaknya kita sudah berada di ujung program acara di Tata Quran pagi hari ini. Mungkin bisa diberikan ikhtitam sebelum kita tutup program Tata Quran di pagi hari ini. Tafadhol ya Ustadz. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ya, yang kita sudah lakukan kurang lebih 1 jam ya, lebih bahkan dari 1 jam ya. Namun poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini adalah ya, kalau pelajaran yang sudah kita sampaikan ya mengenai materi tadi insyaallah sudah cukup mudah ya, cukup mudah untuk diserap atau untuk difahami. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dengan baik. Namun perlu diketahui di sini bahwa untuk mempelajari Al-Quran seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Al-Quran itu atau membaca Al-Quran itu ketika kita ingin memiliki kualitas bacaan atau meningkatkan kualitas bacaan, maka di situ tidak ada pilihan lain selain memperbanyak praktek ya. Tidak ada pilihan lain ya kecuali memperbanyak praktek, memperbanyak latihan ya. Kalau perlu cari guru yang punya kompetensi yang baik dalam bidangnya, kemudian bergurulah ya dengan memperbanyak praktek ya. Khususnya di bulan Ramadan ini, maka seharusnya seorang muslim bisa mengambil momentum yang sangat baik ini ya dengan mempelajari Al-Quranul Karim, khususnya dalam membaca Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya yang perlu disampaikan bahwa dalam menuntut ilmu ya, menuntut ilmu apapun, dia sangat-sangat dibutuhkan dalam memurajaah ya, atau mengulang-ulang pelajaran yang sudah berlalu. Dan ketika belajar ya apapun ya, mau baik itu ilmu tajwid ataupun ilmu apapun, maka seharusnya kita memiliki catatan ya, sehingga apa yang disampaikan yang baru kita ketahui misalkan ya daripada ilmu, kita bisa ikat dengan tulisan ya, kita bisa ikat dengan tulisan sehingga kita bisa mengulang-ulang ya, atau mengulang-ulang pelajaran atau materi yang sudah disampaikan, atau tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita perbuat. Misalnya ya, sering kita sampaikan bahwa kalau antum hadir di majelis tahsin, maka antum harus memiliki satu mushaf ya, yang mana mushaf tersebut tidak boleh diganti-ganti ketika belajar. Ini juga sering kita sampaikan kepada murid-murid di ma'had tahfiz bahwa ketika menghafal Al-Quran atau belajar Al-Quran tidak mengganti-ganti mushaf ya. Cukup satu mushaf. Saya pun punya mushaf yang sudah berumurku dari 2003 atau 2004 sampai sekarang masih ada, masih menggunakan itu. Nah, kenapa demikian? Karena ketika misalnya kita mendapatkan koreksian dari guru kita atau dari siapapun ya, ketika kita lengah misalnya, baru menyadari bahwa ada kesalahan dalam hafalan kita atau dalam bacaan kita, bisa kita tandai dalam mushaf tersebut. Sehingga kita ketika mengulangi ya atau memurajaah hafalan atau bacaan yang kita lalui tadi, tidak terjadi kesalahan yang sama. Itu diantara manfaat ya, atau faedah daripada catatan kita yang ada di dalam mushaf ya. Mushaf saya juga punya coretan yang cukup banyak ya dari guru-guru saya. Hafizahumullahu ta'ala. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini
diberkahi dan juga dijadikan timbangan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.